Performa Warriors langsung berubah drastis setelah mendatangkan Jimmy Butler. Mereka berhasil memenangi 7 dari 9 pertandingan mereka bersama Jimmy per 2 Maret 2025. Dan dalam 3 pertandingan pertama setelah All-Star Weekend, semua kemenangan Warriors berjarak setidaknya 20 poin. Bahkan ada juga yang sampai menang 36 poin. Wow! Jimmy benar-benar telah mengubah nasib Warriors pada musim ini. Ia bahkan telah mampu menyusun strategi sendiri di lapangan dan berhasil membuat Draymond Green mendengarkan dirinya. Dan saking jagonya Warriors sekarang, Curry sampai berani melakukan selebrasi night-night ikoniknya ini di kuarter 3. So much less when Butler's not on the floor right now as Curry hits back to the night here. Oh, early Dave, early call. Tapi bagaimana semua itu terjadi? Kok bisa Jimmy yang awalnya diyakini dapat menghancurkan Warriors karena tingkah-tingkah problematiknya, justru berhasil membangkitkan mereka dalam sekejap? Apakah Jimmy berbuat curang? Atau mungkin ada hal-hal lain yang disembunyikan olehnya? Sudah sekitar 3 minggu berjalan sejak Jimmy Butler resmi bergabung dan mengenakan jersey Warriors di lapangan untuk pertama kali. Dalam 6 pertandingan pertamanya bersama Warriors, ia mampu mencatatkan 20 poin, 5,7 rebounds, dan 5,5 assist per game. Statistiknya tersebut cukup meningkat dibandingkan capaiannya bersama Miami Heat musim ini yang hanya 17 poin, 5,2 rebounds, dan 4,8 assist saja. Entah bagaimana Jimmy dapat menyesuaikan dirinya dengan strategi bermain Warriors dengan cepat. Bahkan ia juga sudah langsung mengukir rekor baru dengan menjadi pemain Warriors pertama yang mengumpulkan setidaknya 120 poin, 30 rebounds, dan 30 assist dalam 6 pertandingan pertama bersama tim. Catatan statistik rekan timnya pun juga meningkat. Contohnya Curry yang berhasil mencatatkan rataan hingga 29 poin, 5,7 assist, dan 4,2 rebounds per game dengan akurasi field goal 49,1%, serta 3 point 40% dalam 6 pertandingan pertama bersama Jimmy. Bahkan Curry kembali menggila pada 27 Februari lalu dengan mengumpulkan 56 poin dan 12 3 point hanya dalam bermain 34 menit. Wow! Jika itu masih kurang, coba kamu tanya Brandin Podziemski. Setelah kedatangan Jimmy, performanya pun turut meningkat dengan rata 14,8 poin, 6,2 rebounds, 4,3 assist per game, dan 2 steals per game. Jimmy benar-benar bisa membuat pemain yang biasa aja ini terlihat seperti calon bintang NBA. Tapi gimana caranya? Apa saja yang dilakuin Jimmy selama di Warriors, sampai-sampai rekan setimnya pun tersenyum riang hingga loncat-loncat dan memeluknya di tengah lapangan? Ia pun berhasil membuat performa Curry makin berkobar-kobar seperti masa prime-nya. Apa yang membuatnya bisa beradaptasi dengan cepat? Padahal bintang-bintang lain yang juga di-trade pada pertengahan musim ini butuh berminggu-minggu untuk kembali bermain hebat. Dan yang terpenting, apakah Jimmy yang terlihat memukau bersama Warriors ini sudah cukup untuk membawa mereka jadi kandidat juara NBA lagi? Tapi sebelum menjawab itu semua, kita perlu menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana Warriors sampai bisa berada di titik ini. Memasuki musim 2024-2025, banyak dari kita pasti setuju kalau Warriors akan sulit untuk menjadi calon juara NBA jika mereka tidak bermain sempurna setiap saat. Untuk sekedar masuk playoff pun terlihat cukup mustahil. Ditambah lagi dengan situasi di wilayah barat yang semakin panas dan sangat kompetitif. Warriors memang masih memiliki Steph Curry dan Draymond Green, tapi performa mereka tidak sesuai harapan. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Squad awal Warriors pada musim ini hanya berada di peringkat 10 dalam hal defensive rating. Bahkan untuk offensive rating makin anjlok lagi dengan menduduki peringkat 18 dari 30 tim. Warriors tentu nggak akan bisa bersaing di panggung tertinggi jika offense dan defense mereka masih biasa-biasa saja. Ditambah dengan posisi mereka yang masih berada jauh di luar zona playoff, Warriors hampir berada di jalan yang sama seperti musim lalu, di mana mereka harus tereliminasi secara memalukan. Ini akhirnya membuat Warriors memusatkan perhatian mereka untuk mendapatkan Jimmy Butler. Dan ya, sejauh ini Jimmy berhasil menjadi salah satu pemain kunci yang sesuai dengan ekspektasi Warriors. Tapi bukannya beberapa bulan lalu Curry dan pelatih Warriors yaitu Steve Kerr tidak setuju kalau Jimmy bergabung dengan Warriors. Dan juga bukannya Jimmy ini sebenarnya mirip dengan Andrew Wiggins, tapi lebih ke versi tua bangka. Bagaimana bisa kehadiran Jimmy ini bekerja dengan sangat baik untuk Warriors hingga sekarang? Sebelum resmi merekrut Jimmy, Warriors sebenarnya juga telah mempertimbangkan sifat-sifat problematiknya. Namun berbeda dengan Miami Heat, Warriors benar-benar menginginkan Jimmy. Jimmy sendiri juga telah mengaku bahwa sebenarnya ia cuma ingin dihargai. Heat tidak mampu memberikan pemain pendukung yang solid untuk membuat Jimmy bertahan. Di sisi lain, sekarang ia memiliki Steph Curry dan Draymond Green. Lebih masuk akal jika ia berada di Warriors jika ingin jadi juara NBA. Maka dari itu, Jimmy akhirnya bisa memenuhi passionnya lagi, yaitu untuk memenangi pertandingan sebanyak-banyaknya.
Jimmy sekarang dapat bermain lebih bebas karena telah menjadi opsi menyerang kedua setelah Curry. Dengan hanya mengambil sekitar 12 tembakan saja per game, Jimmy tetap mampu memberikan permainan yang sangat produktif. Kehadirannya di lapangan memberikan banyak variasi bagi offense Warriors. Ia memang tidak banyak menembak 3 point, tapi sebaliknya, Jimmy konsisten dalam menyerang area paint menggunakan badannya yang atletis. Tak hanya itu, Jimmy juga sangat unggul di aspek-aspek lain, playmaking contohnya. Sebagai seorang forward, Jimmy bisa dibilang merupakan salah satu playmaker elit di NBA saat ini. Dengan memiliki reputasi yang kuat sebagai pencetak skor yang dominan, Jimmy akan sering dijaga ketat saat ia mencoba untuk menembak. Itu akhirnya membuat banyak rekan setimnya sering berada di posisi kosong, sehingga Jimmy dengan matanya yang jeli dapat mempermudah rekan-rekannya untuk mencetak skor. Dan yang paling impresif, per 2 Maret 2025, Jimmy hanya mencatatkan rataan 1 turnover per game saja bersama Warriors. Pantas saja Warriors akhir-akhir ini selalu menang dominan. Jimmy yang berstatus sebagai pemain bintang senior sangat jarang untuk membuat kesalahan di lapangan. Hadirnya Jimmy telah mengisi kembali energi Curry dan Green yang selama ini sudah mulai meredup. Bahkan dalam pertandingan melawan Mavericks pada 23 Februari lalu, Curry tidak bermain sama sekali di kuarter 4, tapi ia sudah mencetak 30 poin dan 7 assist dalam 29 menit saja. Wow, ia juga berhasil meningkatkan performa para pemain cadangan Warriors secara konsisten. Selain Potts, Moses Moody turut merasakan dampak positif dari permainan Jimmy. Ia bahkan sempat mencetak 22 points, 4 assist dan 5 3 points dengan akurasi field goal 72,7% hanya dalam 29 menit bermain saat melawan Sacramento Kings. Quentin Boss, center Warriors yang masih rookie, makin bermain solid setelah kedatangan Jimmy. Kehebatan Jimmy dalam sisi defense pun langsung memberikan pengaruh yang besar untuk Warriors. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Jimmy sangat pintar dalam membaca pergerakan offense lawan. Per 2 Maret 2025, ia mencatatkan rataan 1,3 steals per game bersama Warriors. Dan lagi-lagi, badannya yang atletis berhasil mendukung IQ defense-nya di lapangan. Sejak 8 Februari 2025, saat Jimmy pertama kali bermain bersama Warriors hingga saat ini, Warriors langsung menduduki peringkat 6 terbaik dalam offensive maupun defensive rating. Luar biasa. Mentalitas pemenang yang dimiliki oleh Jimmy ternyata dapat memberikan kesuksesan yang instan untuk Warriors sejauh ini. Meski Warriors saat ini masih menduduki peringkat 8 di klasemen wilayah barat, mereka terlihat memiliki kesempatan yang berarti untuk menyelinap jadi kandidat juara. Performa Jimmy sejauh ini pun membuat Green belajar darinya dan sangat yakin kalau Warriors memiliki kemungkinan besar untuk memenangi semuanya. Padahal Green sebelumnya jarang sekali memberikan pujian seperti ini selain untuk Curry. Warriors dan Curry akhirnya mendapatkan pemain bintang yang hebat. Jika dapat terus bermain seperti ini, mungkin saja mereka dapat tampil lebih dari ekspektasi di playoff nanti. Namun sejauh ini Jimmy dan Warriors belum berhadapan dengan tim yang terkenal kuat. Akan sangat menarik untuk melihat mereka tampil kompetitif melawan tim-tim seperti Memphis Grizzlies, New York Knicks, Milwaukee Bucks, dan juga Denver Nuggets menjelang akhir musim ini. Tapi gimana menurut kalian? Apakah performa Jimmy sejauh ini sudah cukup meyakinkan untuk membawa Warriors jadi juara? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, check out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.